Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Sabila Limantus Mahmud, Nur Widya Stuti, dan Muhammad Najib. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perbaikan Model Penyebaran COVID-19 di Sleman pada periode 9 Oktober hingga 8 November 2022. Model yang kami ambil di sini diperoleh dari Insight Maker milik Arinus Watik. Model ini dirancang untuk mensimulasikan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia pada periode 12 Maret hingga 23 Juli 2020. Model ini menjelaskan penyebaran COVID-19 di Indonesia pada periode 12 Maret sampai 23 Juli 2020, di mana terdapat tahapan yang pertama susceptible, yaitu individu yang dicurigai terpapar COVID-19. Yang kedua, expose, yaitu individu yang terinfeksi dan dapat menularkan COVID-19. Yang ketiga, infection, yaitu individu yang merasakan tanda gejala COVID-19. Yang keempat, recovered, yaitu individu yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Yang kelima, death, yaitu individu yang terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan meninggal. Model yang dibangun itu sudah cukup baik dan rinci. Hal ini diketahui dari tahapan yang dibangun untuk penyebaran COVID-19 pada saat itu sudah cukup rinci dengan memberikan model penyebaran SIR. Hasil dari pemodelan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia periode 12 Maret sampai dengan 23 Juli 2020 dapat dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan di slide ini. Pemodelan tersebut jika diterapkan pada kondisi saat ini perlu adanya rancangan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini. Nah, dari analisa model tersebut dapat kita peroleh kelebihan dan kekurangan dari pemodelan kasus tersebut. Oke, berikut ini adalah permodelan yang kita ambil milik Arinus Watik berjudul Model Share Penyebaran COVID di Indonesia dengan konsep model seperti ini. Dengan mengambil penyebaran COVID-19 pada periode 12 Maret sampai 23 Juli 2020. Di sini terlihat share dengan tambahan death dan juga penambahan suspectable quarantine, exposed quarantine, dan juga infectious quarantine. Jadi di sini saya menangkap bahwa model ini ditambahkan quarantine, jadi ada karantina. Jadi di sini dimaksudkan bahwa suspek itu tidak hanya suspek yang langsung dianggap terinfeksi gitu, tidak, tapi di sini ada masa karantina. Mungkin di sini dimaksudkan yang ada orang-orang yang dari luar negeri atau dari zona yang memang di situ tingkat COVID-nya tinggi gitu, penyebarannya tinggi, makanya ada quarantine. Dan di sini terlihat ada suspek yang dianggap quarantine, kemudian balik lagi ke suspek, lalu expose-nya seperti ini dianggap ada quarantine dulu, lalu dianggap terinfeksi juga di quarantine sampai akhirnya diisolasi, lalu apakah dia meninggal atau dia sembuh. Seperti itu untuk permodelan milik Arinus Watik dan juga Andreu Civas Arsenal Rico. Untuk simulasinya seperti ini. Jadi terlihat bahwa recover yang biru tua ini semakin hari semakin naik terus sampai akhirnya dia naik terus. Tapi pada level ini dia sudah sedikit kenaikannya tetap tapi sedikit. Lalu pada infectious isolated juga terlihat turun, sama halnya dengan infectious undetected. Kemudian COVID death-nya naik, tapi pada sekitaran ini juga naiknya tidak signifikan. Seperti itu. Untuk kelebihan model yang pertama yaitu model menjelaskan tahapan penyebaran COVID-19 pada tahun 2020, khususnya pada periode 12 Maret hingga 23 Juli saja. Nah, yang selanjutnya yaitu model menjelaskan proses karantina yang cukup jelas. Yang ketiga, model menampilkan kondisi seseorang yang terbagi menjadi dua untuk terinfeksi COVID-19, yaitu yang
bergejala dan tidak bergejala. Selanjutnya yaitu menampilkan model penyebaran SIR. Nah, untuk kekurangan model yang pertama yaitu belum menampilkan vaksin. Karena pada saat tahun 2020 belum ditemukan vaksin untuk penyakit COVID-19. Nah, selain kekurangan model yang kedua yaitu model ini memerlukan penyesuaian pada penyebaran COVID-19 saat ini, yaitu pada bulan November 2022. Izinkan saya untuk melanjutkan menyampaikan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Bila. Untuk simulasi yang telah kami modifikasi, kami membatasi pada kasus penyebaran COVID di Kabupaten Sleman, data yang telah disajikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Tujuan dari usulan perbaikan model tersebut adalah untuk mengetahui laju vaksin di Kabupaten Sleman. Yang kedua, untuk mengetahui kasus terinfeksi COVID-19 di Kabupaten Sleman. Dari kedua tujuan usulan tersebut, kami mempunyai asumsi usulan perbaikan model. Yang pertama, laju vaksin di Kabupaten Sleman berhasil meningkat. Yang kedua, kasus terinfeksi COVID-19 di Kabupaten Sleman menurun. Dan yang ketiga, jumlah sembuh dipengaruhi oleh banyak masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Untuk tampilan model kali ini, data sajiannya itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada laman situs corona.slemancup.go.id. Nah, kemudian untuk poin yang kedua itu kami merubah stok karantina dirangkum menjadi variabel bagian karantina agar menjadi bagian dari stok kontak erat. Bagian karantina supaya menjadi bagian dari kontak erat. Selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan data yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman itu. Maksudnya adalah stok-stok yang ada di sini dan variabel-variabel ini itu kami sesuaikan dengan data yang Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sajikan begitu. Jadi model yang sebelumnya kita ubah untuk kita modifikasi dengan data yang sesuai dengan data yang ada gitu. Kemudian yang sebelumnya kan belum ada vaksin, kemudian kita menambah vaksin. Ini kita bandingkan dengan jumlah populasi dunia yang sudah melakukan vaksin pada Agustus 2021 sebesar 14,78%. Ini ada jurnalnya. Nanti di referensi ada ya. Gitu. Dan untuk simulasi ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah permodelan yang kami modifikasi dari permodelan sebelumnya tadi milik Arinuswati. Di sini kami mencoba memodifikasi seperti berikut karena data ini yang kami dapatkan di Kabupaten Sleman itu memenuhi poin-poin di sini, dan di sini kami menganggap seperti ini memang cocok dan cukup memodelkan data yang ada di Kabupaten Sleman. Dari atas di sini saya jelaskan untuk suspek kita ambil dari populasi, kemudian suspeknya ini turun, kemudian ke kontak erat. Kontak erat di sini kami berikan 80 karena di sini adalah datanya dari 8 Oktober. Ini kami ada data di sini, kami ambil datanya yaitu 80 di sini. Lalu selanjutnya kita turun di sini adalah konfirmasi. Konfirmasi di sini kita mengambil PCR ditambah antigen karena di sini konfirmasi yang kita pakai adalah yang total. Tetapi agar ada pengulangan di sini kita pakainya yang PCR dan antigen. Jadi kita masukkan nanti di bagian ini. Ke bawah di sini kita masukkan ada 6215 dan juga 18843. Ya, kemudian ke bawah lagi ada sembuh, kemudian ada meninggal. Di sini kita juga masukkan sesuai dengan data awalnya yaitu
ini. Kemudian ada juga sembuh di sini. Dan kita juga memodifikasi terdapat satu stok lagi, yaitu vaksin dengan mengambil perbandingan dari populasi yang ada. Yaitu di sini kita mencoba memberikan sedikit rumus, yaitu yang sembuh, rata-rata dari yang sembuh tidak semuanya langsung ambil vaksin. Ada sekitar 100 orang yang akan mengambil vaksin, kemudian dikalikan dengan rata-rata vaksin. Dan berikut ini adalah simulasinya. Ya, dari gambar ini terlihat bahwa terdapat kenaikan. Kita akan coba lihat dari yang konfirmasi saja dulu. Kita coba hilangkan dulu yang lain. Di sini kasus konfirmasi terlihat naik. Dia naik, konfirmasi terlihat naik. Kemudian sembuh. Sembuh di sini ada kenaikan sedikit. Kemudian turun lagi. Dan di sini terlihat sembuhnya 78173. Di akhirnya 78, jadi ada kenaikan sedikit, tapi ada kenaikan di tengah-tengah sini. Sedangkan konfirmasinya terus naik meskipun tidak signifikan juga. Kemudian untuk meninggal di sini masih relatif sama. Terdapat kenaikan tapi tidak begitu signifikan. Hal ini berbeda dengan kontak erat yang semakin banyak. Dan kontak erat yang semakin banyak ini juga tidak menghasilkan konfirmasi yang begitu naik banyak. Hal ini juga karena adanya vaksin yang naik juga. Artinya meskipun kontak eratnya semakin banyak, tapi konfirmasi positifnya naik tetapi tidak signifikan. Begitu untuk simulasi dari permodelan ini. Jadi Validasi model kali ini, uji validasinya kami melakukan perbandingan dari output simulasi yang telah kami modifikasi dengan data sebenarnya pada kasus COVID-19 yang disajikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada bulan Oktober sampai November 2022. Berikut rincian tabel perbandingan output simulasi dengan data sebenarnya. Pada tabel berikut ini dijelaskan atau ditampilkan data simulasi yang telah kita modifikasi dengan data sebenarnya yang disajikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Berikut untuk kasus suspek pada model simulasi yang telah kita buat, ini terjadi peningkatan ternyata ya. Pertama ini 161.916. Untuk awalnya pada tanggal 8 Oktober ini semua data dimasukkan secara real ya, data yang tersaji pada Dinas Kesehatan. Nah, kemudian pada model ini terjadi peningkatan, kemudian kita bandingkan pada data sajian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan ternyata. Kemudian untuk kasus konfirmasi, pada model juga mengalami peningkatan, sedangkan data sajian yang sebenarnya pada Dinas Kesehatan juga mengalami peningkatan. Namun memang tidak sebesar pada model ya, sama juga dengan yang kasus sembuh, ini juga mengalami peningkatan, pada Dinas Kesehatan juga mengalami peningkatan. Kasus meninggal juga sama, walaupun pada kasus yang sebenarnya, data sebenarnya, kasus meninggal ini tidak begitu banyak meningkatnya. Terlihat jelas bahwa pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 ini naiknya sedikit ya untuk kasus meninggal. Namun pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 ini alhamdulillah tidak ada kasus meninggal. Namun mulai tanggal 1 ini mulai ada peningkatan walaupun sedikit ya.
pada pemodelan sebelumnya ini kan belum ada vaksin ya. Belum ada vaksin karena kasusnya pada 2020. Sedangkan kasus yang kita angkat ini kan kasus terbaru 2022. Maka dari itu kita menampilkan stok vaksin. Kemudian ada variabel rata-rata vaksin yang diperoleh dari persentase 14,78%. Nah, ini tuh diperoleh dari penelitian sebelumnya. Kemudian beberapa stok kuarantin pada pemodelan sebelumnya kemudian dirangkum menjadi variabel bagian karantina yang mempengaruhi stok kontak erat. Jadi kita rangkum karena pada model sebelumnya itu kan beberapa mengalami alur sendiri ya, sedangkan pada kasus sekarang kan tidak seketat pada tahun 2020 gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Penyusunan model ini berdasarkan pada data halaman Corona Sleman, ini ada di referensi 2 dan 4. Referensi 2 itu sebenarnya kita merujuk pada kasus pada 9 November. Kemudian karena ada revisi ulang, kemudian kita menambahkan periodenya dari Oktober sampai November. Keterbatasan pada COVID tracer itu data hanya ada pada hari ini. Sehingga kalau kita balik ke belakang, itu datanya tidak tertampil. Sehingga kita harus lari ke halaman corona.slemankap.go.id. Nah, di sana rekapan laporan penyebaran COVID itu lengkap sehingga kita bisa ambil dari halaman tersebut. Kemudian dapat dilihat dari tabel dan slide sebelumnya bahwa model usulan bisa memprediksi dengan cukup baik. Jelas bahwa prediksi kita itu sesuai gitu, ya kan? Hal ini dilihat dari output model usulan yang mendekati data nyata pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Oke, ini dia Dinas Kesehatan ya, maaf. Berdasarkan hasil simulasi usulan perbaikan model, kita dapat menarik kesimpulan apabila diterapkan pada data yang sebenarnya, data COVID-19 di Kabupaten Sleman pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 9 November menunjukkan perbandingan antara data simulasi dengan data yang sebenarnya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan dilihat dari hasil simulasi, usulan model, laju vaksinasi dan kasus yang terinfeksi COVID di Kabupaten Sleman berhasil meningkat. Selain itu, naiknya grafik sembuh dipengaruhi oleh jumlah yang terinfeksi COVID. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.